Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Kusworo Azi. Saya berasal dari Ditjen Polkom Kemendagri. Di sini saya akan berefleksi tentang wawasan kebangsaan, bela negara, dan sistem administratif Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalani tugas saya sebagai CPNS sehari-hari. Sebelum kita masuk lebih dalam, saya akan menjelaskan sedikit apa itu wawasan kebangsaan, apa itu bela negara, apa itu sistem administratif Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama yaitu wawasan kebangsaan. Kita tahu bahwa wawasan kebangsaan ini mencakup seperti sejarah kebangsaan Indonesia. Perjalanan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan melalui perjuangan panjang dan penuh pengorbanan. Sejarah pergerakan nasional dimulai dengan pembentukan organisasi seperti Budi Utomo, Sumpah Pemuda, dan Proklamasi Kemerdekaan. Dalam perjalanannya, para pendiri bangsa menyepakati 4 konsensus dasar yang menjadi pedoman dalam berbangsa dan bernegara. Ada 4 konsensus dasar, yaitu yang pertama Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi bangsa yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian ada pula Undang-Undang Dasar 1945, yaitu merupakan konstitusi negara yang mengatur tata pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat. Kemudian ada juga Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu bentuk negara yang menjamin keutuhan wilayah Indonesia. Dan ada juga Bhinneka Tunggal Ika, yaitu semboyan nasional negara Republik Indonesia. Dan yang kedua, simbol-simbol negara, itu juga termasuk dalam sejarah atau wawasan kebangsaan kita sebagai masyarakat Indonesia. Kemudian simbol-simbol negara ini mencakup seperti bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Hal-hal ini merupakan identitas nasional yang harus dihormati dan dijaga. ASN memiliki tanggung jawab dalam menanamkan nilai-nilai nasionalisme melalui penggunaan dan penghormatan terhadap simbol-simbol negara ini. Kemudian saya masuk ke bela negara. Kita tahu sendiri bahwa bela negara itu mencakup juga luas, tapi saya sebagai ASN juga harus menerapkan tingkah laku atau etika saya untuk membela negara Republik Indonesia, bukan hanya dengan berjuang seperti pahlawan. Yang pertama, pengertian bela negara. Bela negara adalah tekad atau sikap dan perilaku warga negara yang didasarkan pada kecintaan terhadap tanah air serta kesadaran dalam menjaga kedaulatan negara. ASN memiliki peran penting dalam bela negara, terutama dalam menjalankan tugas pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Dan ada juga sejarah bela negara. Sejarah bela negara ini di Indonesia bermula sejak masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan, seperti agresi militer Belanda II pada tahun 1948 yang menguji ketahanan bangsa dalam konteks modern. Kemudian juga bentuk ancaman terhadap negara. Ancaman terhadap negara tidak hanya berupa agresi militer, tetapi juga meliputi ancaman ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta bencana alam. ASN harus mampu mengidentifikasi dan mengantisipasi sebagai bentuk ancaman ini melalui peningkatan kewaspadaan dini dan tindakan preventif. Dan juga ada nilai-nilai dasar bela negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019, nilai-nilai dasar bela negara meliputi cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila, rela berkorban bagi nusa dan bangsa, kemudian kemampuan awal bela negara. Yang ketiga, kita masuk di sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makna kesatuan dalam sistem penyelenggaraan negara, yaitu ada filosofi dasar persatuan dan kesatuan bangsa dapat ditemukan pertama kali dalam kitab Sutasoma karya Empu Tantular, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian ada juga bentuk negara berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada juga prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan bangsa, kemudian nasionalisme, landasan ideal Pancasila, dan peran aparatur sipil negara atau ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Dan di sini saya sebagai CPNS, penerapan wawasan kebangsaan, bela negara, dan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia telah menjadi bagian dari tugas dan tanggung jawab sehari-hari. Beberapa refleksi yang dapat diambil selama menjalani masa CPNS antara lain: 1. Implementasi wawasan kebangsaan dalam tugas sebagai CPNS sehari-hari. Wawasan kebangsaan mencerminkan cara pandang bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan dan kesatuan berdasarkan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Sebagai CPNS, implementasi wawasan kebangsaan dapat dirasakan dalam beberapa aspek sebagai berikut. Yang pertama, penguatan nilai-nilai nasionalisme, yaitu mengedepankan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.
Yang kedua ada meningkatkan rasa kebersamaan dan toleransi dalam lingkungan kerja yang terdiri dari berbagai latar belakang, suku dan agama. Kemudian menjaga identitas nasional dengan mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi resmi dan menghormati simbol-simbol negara seperti bendera dan lagu kebangsaan. Ada juga penerapan dalam pelayanan publik. Kita tahu bahwa saya atau kami sebagai CPNS ini melayani masyarakat atau melayani publik, yaitu menjunjung tinggi profesionalisme dan keadilan dalam melayani masyarakat tanpa membeda-bedakan status sosial, ras atau agama, dan mendukung program-program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan yang ketiga, bersikap netral dalam berpolitik sebagai bentuk loyalitas kita terhadap negara, bukan terhadap kepentingan golongan atau kepentingan pribadi. Kemudian, partisipasi dalam menjaga persatuan dan kesatuan, menghindari potensi konflik di lingkungan kerja dan sosial dengan menerapkan komunikasi yang efektif, bersikap moderat dan menghadapi perbedaan pandangan dan budaya sehingga mencerminkan nilai Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian mengikuti kegiatan kebangsaan seperti upacara, diskusi wawasan kebangsaan, dan pelatihan bela negara untuk memperkuat pemahaman terhadap nilai kebangsaan. Kemudian saya akan mengimplementasikan bela negara dalam kehidupan sehari-hari sebagai CPNS. Bela negara bukan hanya tentang mempertahankan negara dari ancaman fisik, tetapi juga mengenai sikap, perilaku dan tindakan nyata dalam menjaga keutuhan negara dan menjalankan tugas dengan bertanggung jawab selama saya menjadi CPNS. Dan nilai bela negara diimplementasikan dalam beberapa aspek sebagai berikut. Yang pertama, menjaga kedaulatan dan stabilitas negara, yaitu bekerja dengan penuh disiplin dan dedikasi untuk mendukung kinerja pemerintahan yang stabil. Kemudian menjalankan tugas sesuai dengan regulasi yang berlaku, menghindari tindakan yang dapat merugikan negara seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme atau bisa disebut kita KKN. Kemudian mendukung kebijakan strategis pemerintah dalam bidang pertahanan dan keamanan nasional dengan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kemudian meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan terhadap ancaman, yaitu mewaspadai ancaman non-militer seperti penyebaran informasi hoax yang dapat mengganggu stabilitas negara dan memastikan hanya menyebarkan informasi yang valid. Kemudian menjaga lingkungan dari potensi ancaman radikalisme dan separatisme dengan memahami sejarah dan dinamika bangsa. Kemudian mematuhi peraturan dan kebijakan yang ditetapkan pemerintah sebagai bentuk ketaatan kita sebagai CPNS terhadap hukum dan peraturan negara. Kemudian juga berkontribusi dalam membangun bangsa, karena kita sebagai CPNS yang akan dilantik menjadi PNS ini akan mengabdikan diri kita kepada masyarakat melalui inovasi dalam pekerjaan agar pelayanan publik ini lebih baik. Kemudian menjadi agen perubahan dalam birokrasi dengan mendorong reformasi dan digitalisasi pelayanan publik. Kemudian meningkatkan keterampilan dan kompetensi diri agar dapat berkontribusi lebih dalam sektor yang dijalani. Kemudian yang ketiga, saya akan berefleksi tentang implementasi sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam pelaksanaan tugas sebagai CPNS sehari-hari. Sebagai bagian dari sistem pemerintahan, CPNS harus memahami dan menerapkan prinsip administrasi negara yang efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik. Implementasi sistem administrasi NKRI dalam tugas sebagai CPNS mencakup yang pertama, menjalankan prinsip good governance, yaitu transparansi. Apa itu transparansi? Yaitu selalu memastikan keterbukaan informasi dalam pelayanan publik. Yang kedua, akuntabilitas. Apa itu akuntabilitas? Yaitu bertanggung jawab atas tugas yang diberikan dan selalu menjaga etika dalam bekerja. Yang ketiga, ada efektivitas dan efisiensi, menggunakan sumber daya negara dengan sebaik-baiknya untuk hasil yang optimal. Kemudian yang kedua, peningkatan kualitas pelayanan publik, yaitu memastikan setiap kebijakan dan program pemerintah dijalankan sesuai prosedur administratif yang berlaku. Kemudian mengutamakan kepuasan masyarakat dalam layanan publik dengan memberikan solusi terbaik sesuai regulasi. Kemudian memanfaatkan teknologi dan inovasi dalam pelayanan administrasi untuk mempercepat proses birokrasi dan meningkatkan keterjangkauan pelayanan. Kemudian yang ketiga, menjalankan peran sebagai perekat dan pemersatu bangsa, yaitu bersikap profesional dalam memberikan pelayanan tanpa diskriminasi
menjaga hubungan baik antar pegawai serta masyarakat agar birokrasi tetap harmonis. Kemudian menjaga contoh dalam menjaga etika dan moral dalam birokrasi sehingga membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Itulah refleksi dengan berimplementasikan tentang wawasan kebangsaan, bela negara, dan sistem administratif negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.